السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, muslimat, tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Mohon izin di pagi hari ini di tanggal 29 Safar atau yang berketepatan dengan tanggal 3 September. Allah izinkan kita untuk berkumpul di tempat yang indah, tempat yang bagus, yang mewah, di kota yang amat sangat mulia, di jagat raya, di kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tidak bosannya kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Naam, ujian buat kita semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Dan Masya Allah, nikmat ini wajib kita syukuri. Bahkan bisa jadi kita masih punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hutang kesyukuran. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kita bisa mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini firman Allah. Seandainya kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian akan tidak mampu, kalian tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Ya subhanallah. Makanya kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah para tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Memang sudah menjadi rangkaian dari umrah Al-Manal. Pasti ada waktu-waktu tertentu kita mengadakan kajian, sekali di kota Madinah dan juga minimal sekali juga di kota Mekah. Habis itu insya Allah kita nanti akan praktekkan atau penguatan manasik umrah. Untuk besok hari Rabu kita akan check out dari hotel dan kita akan menuju Mekah Al-Mukarramah, puncak dari segala kegiatan kita, trip perjalanan yang mulia ini, dari Indonesia sampai ke Madinah, dan puncaknya adalah besok biidnillahi ta'ala. Jemaah, tadi saya sebutkan di Muqaddimah ada 3 ayat yang saya baca, dan 3 ayat itu selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau khutbah Jumat. Ketika beliau khutbah di atas mimbar, beliau awali khutbahnya dengan sebuah muqaddimah yang di dalamnya beliau sematkan 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali di atas keimanan, kecuali di atas Islam. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam. Kemudian diciptakan untuk Adam pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian Allah lahirkan dari keduanya
jenis laki-laki dan perempuan yang jumlahnya banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah. Yang mana dengan menyambung tali silaturahmi Allah merintahkan kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Di ayat yang ketiga, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkata-katalah, berucap katalah, bertutur katalah dengan tutur kata yang baik lagi benar. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal perbuatan kalian. Ini berbicara baik, bertakwa kepada Allah dan menjaga lisan itu akan menghapus dosa dan Allah akan memperbaiki amal ibadah kita. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan mendapatkan kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita di kotanya Rasulullah SAW, alhamdulillah, dan kita sekarang bertetanggaan sama beliau. Kurang lebih kita 4 hari di sini bertetanggaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya Nabi yang kuburannya diketahui hanya kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota segini besarnya, bayangin jamaah, dengan jamaah sholat yang kita lihat beberapa hari ini penuh full. Tapi kita lihat ini Madinah ini tenang sekali rasanya, tenang sekali. Dan ini termasuk dari keberkahan kota Madinah karena keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak menginginkan kita hidup di hari-hari ini bertetanggaan dengan manusia yang paling mulia yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat? Siapa yang tidak menginginkan? Semuanya pengen. Bahkan semuanya pengen orang yang umrah itu mungkin duduk di sini juga, bisa menginap di hotel ini, Masya Allah. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Dan alhamdulillah Allah pilih kita dari sekian juta manusia yang ada di Indonesia untuk bisa mendatangi kotanya Rasulullah SAW. Dan juga selanjutnya insya Allah kita akan menaikkan ibadah umrah, puncak dari segala kegiatan dari perjalanan yang mulia ini. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman, berilah peringatan, berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya tidak akan panjang lebar, saya cuma mengingatkan bahwasanya Allah menciptakan kita ini ada tujuan mulia yang diinginkan. Allah menciptakan kita bukan hal yang sia-sia. Kemarin sudah kita datangi Museum Sofia, Bustanu Sofia. Di situ disebutkan awal penciptaan manusia sampai meninggal dunia. Nah, ternyata hidup ini bukan main-main. Hidup ini tidak main-main. Hidup ini tidak untuk senda gurau. Hidup ini bukan hanya untuk jalan-jalan di muka bumi atau menikmati nikmatnya Allah saja. Hidup ini ada tujuan yang mulia. Apa tujuannya, Ustaz? Disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk aku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita di dunia ini ternyata. Apapun strata sosial kita, apapun jabatan kita, apapun posisi kita di dunia ini, semuanya kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya kita berada di muka bumi ini untuk menjadi hambanya Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah. Apa saja posisi kita di dunia ini, baik pekerja, baik pejabat, baik tukang sapu, orang pemerintahan, baik raja ataupun menteri bahkan. Tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat berikutnya dalam surat Ad-Dzariyat tadi ayat 56, ayat 57, aku tidak mengharapkan dari mereka, dari manusia, rizki, dan aku tidak butuh makanan dari mereka. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, huwar razzaq, dialah Allah yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat lagi maha kuasa. Nah, yang maha kuat Subhanahu wa taala, dialah Allah yang maha pemberi rizki. Jadi para ulama juga di sini menyimpulkan bahwasanya ibadah itu kok kita tegakkan benar-benar, kok kita bisa pahami keberadaan kita di dunia ini, bahwasanya kita ada di dunia ini tujuannya untuk beribadah. Dan apabila kita lakukan itu benar-benar, kita tegakkan ibadah kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, jaminannya innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah akan jamin rezeki kita. Allah akan jamin rezeki kita. Banyak orang itu galau, banyak orang stres, hanya sekedar memikirkan rezeki, akhirnya dia sia-siakan akhiratnya. Dunia tidak dapat, akhirat pun juga lepas dari tangannya. Dan ini cara hidup yang salah. Bahwasanya Allah sudah jamin kita, rezeki kita, kebahagiaan dan keselamatan buat kita dunia dan di akhirat tatkala kita benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di sini. Nah, dalilnya dalam surat Al-Dzariyat tadi. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, hendaknya ini perlu direnungi surat Al-Dzariyat ini. Ternyata fungsi keberadaan saya dilahirkan di dunia ini bukan untuk apa-apa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq." Apakah kalian mengira kalian diciptakan dengan untuk hal yang sia-sia? Apakah kalian mengira kalian diciptakan oleh Allah untuk hal yang sia-sia? Maksudnya hal yang sia-sia itu tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada neraka, tidak ada surga. Hal yang sia-sia, kayak binatang maksudnya. Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan oleh Allah untuk hal yang sia-sia? Tidak ada perintah dan larangan, tidak ada pahala dan tidak ada dosa? Afahasiba annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Nah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan, Raja yang maha benar. Tidak mungkin menciptakan manusia untuk hal yang sia-sia. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara seperti ini. Am hasibtum annama khalaqnakum am hasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Afahasiban nasu ay yaqulu amanna am hasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira dia mengatakan saya beriman terus tidak diuji, tidak ada perintah, tidak ada larangan? Enggak. Jadi kalau kita mengatakan orang yang beriman siap-siap diuji oleh Allah. Karena dunia ini tempat ujian. Tempatnya perintah dan larangan. Di antara ujiannya Allah ada perintah dan larangan. Perintah seperti wajibnya bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, ini larangannya. Perintah untuk menjalankan ibadah, salat 5 waktu berjamaah bagi kaum laki-laki, dan larangan jangan sampai meninggalkan salat. Perintah untuk menjaga kehormatan diri, dan larangan jangan sampai kita berbuat zina. Perintah untuk memakan makanan yang halal, yang baik, dan dilarang bagi kita untuk makan makanan yang haram. Ini semuanya ujian. Nah, dengan ujian ini Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk tujuan utama, tujuan yang mulia tadi, agar supaya manusia ini dapat hidayah, diciptakan di dunia benar-benar berjalan di atas
jalan hidayah, jalan ibadah kepada Allah, jalan keselamatan dan kebaikan. Makanya Allah utus Rasulullah SAW ke muka bumi. Makanya Allah utus para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur sebagai sumber petunjuk dan kebahagiaan, keselamatan bagi manusia di muka bumi. Nah, ini harus dipahami. Oh, ternyata hidup ini ada batas-batas syar'inya ya. Oh, ternyata ini tidak boleh. Oh, ini boleh. Ini dianjurkan. Ini larangan. Ini semuanya adalah ujian buat kita. Dan tujuan kita hidup di dunia ya untuk menjalani ujian ini. Dan hasilnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita jaga syariatnya Allah, kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, kita baru bisa dikatakan sebagai hambanya Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul yang terakhir sebelum beliau lahir, bahkan sampai masih di kandungannya ibunya Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terlahirkan, berkembang dan bertumbuh dan berkembang, Rasulullah SAW dari kecil sudah disiapkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diasuh di pedalaman Bani Sa'ad yang ada di Taif sana. Disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai beliau umur 4 tahun baru dikembalikan ikut sama ibunya. Nah, kemudian ditinggal oleh ibunya umur 4 tahun. Kemudian diasuh oleh kakeknya sampai umur 6 atau sampai umur 7 tahun. Ikut sama ibunya sampai 6 tahun. Kemudian ibunya meninggal, ikut kakeknya sampai umur 8 tahun. Kemudian kakeknya meninggal, ikut pamannya. Masya Allah. Jadi sudah dipersiapkan sebelum jadi nabi. Nabi yang sempurna. Nabi akhir zaman. Sampai Rasulullah SAW ketika kecil, di waktu kecil, ketika umur 4 tahun, beliau dibelah dadanya oleh 2 malaikat untuk diambil hatinya dan dibersihkan kotoran-kotoran yang menempel di hati beliau. Naam, seperti hasad, iri, dengki, ya ini penyakitnya manusia biasa. Malaikat keluarkan itu semuanya. Tujuannya apa? Untuk disiapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan yang terakhir. Dan itu benar loh jemaah. Anas bin Malik bercerita bahwasanya Rasulullah SAW itu masih ada sisa luka. Anas bin Malik melihat sisa bekas luka di dada beliau. Dan itu memang benar-benar terjadi pembelahan pada waktu beliau kecil. Dan ketika beliau sudah menjadi nabi juga dibelah kembali. Dibelah kembali sebelum Isra dan Mi'raj. Dibelah oleh malaikat. Dan dikeluarkan juga kotoran-kotoran yang ada di hati beliau. Jadi pembelahan dada Rasulullah SAW terjadi dalam kehidupan beliau terjadi 2 kali. Di masa waktu kecil, di masa beliau menjadi nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktunya tatkala beliau umur 40 tahun sebelum jadi nabi, dari masa muda, dewasa sampai menikah, itu orang melihat benar-benar sifat kesempurnaan ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang jujur, tidak berbicara kotor, menunaikan amanat, cinta sama orang-orang yang lemah, membela pihak-pihak yang benar, menyantuni janda-janda tua, menyantuni orang-orang miskin, orang-orang lemah. Itu kebiasaan beliau, menghormati tamu, menyambung silaturahmi dengan keluarga. Itu sifat dominannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Setelah jadi nabi, luar biasa jemaah. Masya Allah, beliau berdakwah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sungguh-sungguh, siang dan malam, pagi dan petang tidak berhenti menyampaikan agamanya Allah. Kebenaran ini disampaikan sampai-sampai tidak ada kebenaran yang tersembunyi, semuanya sudah disampaikan. Yang halal disampaikan, dan Rasulullah SAW merintahkan kita untuk melakukannya. Maksudnya untuk mengonsumsi dan memakannya. Yang haram sudah dijelaskan dan Rasulullah SAW melarang untuk kita melakukannya.
Semuanya perintah dan larangan sudah dijelaskan. Segala yang bermanfaat untuk umat ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang bermanfaat buat kita sudah disampaikan. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tugasmu wahai Muhammad untuk menyampaikan risalah ini dengan sejelas-jelasnya. Dan semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, agama ini sempurna sudah. Sudah dijelaskan semuanya, yang baik, yang buruk, yang bermanfaat, tidak bermanfaat, sudah dijelaskan semuanya. Jadi kalau ada orang mengada-ada, menambah-nambahi syariat agama yang tidak pernah dijelaskan, yang tidak pernah diajarkan oleh Muhammad, itu bukan bagian dari agama. Ini tolong dipahami. Bukan bagian dari agama. Agama itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita bersyahadat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ini artinya? Nah, ini akan kita bahas sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Karena sesembahan ini banyak sekali di dunia ini. Ada yang menyembah setan, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah yang lainnya, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah naudzubillah min dzalik, sampai ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah sapi. Sesembahan di muka bumi ini banyak sekali, tapi semuanya adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak disembah, yang hanya Allah saja yang berhak disembah. Dan Allah saja Rabb Tuhan yang berhak disembah oleh umat manusia. Ini maksud dari asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Makanya ketika kita bersyahadat itu jemaah, kita mengucapkan la ilaha illallah, itu ada syarat-syaratnya. Harus yakin ketika mengucapkan, yakin tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Didasari dengan ilmu, paham maksudnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu apa. Menerima yang ketiga, segala konsekuensi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang yang mengatakan muslim, tapi kok datang syariat apa gitu. Ini saya cerita ini sedikit. Saya kan alhamdulillah ini jamaah luar biasa. Luar biasa ini. Kemarin kita sampaikan masalah parfum bagi seorang wanita. Ini contohnya. Saya pernah menyampaikan hukum parfum bagi seorang wanita untuk dipakai di luar rumah. Kan dalilnya jelas. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Ini hadisnya sahih. Wanita siapa saja dia yang memakai parfum, kemudian dia keluar dari rumahnya, tujuannya biar parfumnya itu dicium oleh orang, maka dia telah berzina. Ini hadisnya. Ini hadis, bukan saya yang ngomong. Ini Rasulullah SAW ngomong. Kalau orang yang memiliki konsekuensi beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia menerima syariat yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Oh, nggak boleh ya Ustaz ya? Iya, karena ada dalilnya. Sami'na wa ata'na. Itu konsekuensinya, harus menerima. Harus tunduk dan patuh. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Diperintah sholat, sholat. Diperintah puasa, puasa. Haji kok dia sudah mampu atau umrah sudah mampu, dia berangkat haji dan umrah. Ini haram, dia jauhi. Taat dan patuh kepada Allah karena dia berikrar sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah merintahkan untuk nutup aurat bagi seorang wanita. Jawaban kita sami'na wa ata'na. Mungkin Ustaz, sebenarnya gimana sih Ustaz? Karena kita ya pentingnya kita belajar itu nutup aurat itu sebenarnya apa ada dalilnya dalam Al-Qur'an? Ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ada dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab ayat 59.
Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa banatika wa nisa'il mu'minin liyudinina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum muslimin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ini dalam Al-Quran. Yang demikian itu lebih mudah dikenali sebagai seorang wanita yang baik. Yang demikian itu mereka tidak diganggu. Jadi fungsinya jilbab dan hijab bagi seorang wanita itu mencerminkan wanita yang baik. Yang kedua, wanita yang berhijab itu akan dijaga oleh Allah, tidak diganggu oleh laki-laki yang nakal. Ini satu contoh aja. Jadi kalau kita berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita menjauhi segala ibadah yang dilakukan kepada selain Allah. Kita jauh itu, bentuk kesyirikan apa saja. Takut kepada hantu, tunduk kepada dukun, percaya sama dukun, ini harus kita jauhi karena itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Nah, cinta, tunduk, cinta, dan kita juga cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada syariatnya. Nah, yang selanjutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang apa tuh maksudnya Muhammadur Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad seorang hamba, manusia biasa, sakit sebagaimana kita sakit. Bukan Tuhan beliau. Dan tidak memiliki sifat ketuhanan, tolong dipahami. Tidak memiliki sifat ketuhanan, karena beliau adalah hamba biasa. Yang membedakan kita dengan Rasulullah SAW cuma satu. Wa rasuluh, beliau itu utusan manusia pilihan, pilihannya Allah. Yang ditunjuk oleh Allah sebagai apa? Nabi dan Rasul yang mengemban risalah kenabian yang terakhir di akhir zaman untuk seluruh alam semesta. Ini yang membedakan. Sehingga beliau didatangi Jibril, turun wahyu kepada beliau, ya karena beliau utusannya. Nah, ini yang membedakan beliau dengan kita. Adapun hamba biasa, manusia biasa, beliau ketika perang Uhud kemarin terluka beliau. Sampai dikabarkan apa? Beliau meninggal dunia. Terluka sininya, terbelah dikit kulitnya di bagian atas kepala. Terus pipinya ini masuk besi. Masya Allah, terluka parah sampai dikabarkan meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kalau beliau manusia biasa. Jadi nggak boleh kita mengunjungi kuburannya terus minta-minta pada Rasulullah SAW. Nggak boleh, ini termasuk kesyirikan. Nah, beliau Rasul harus kita taati, makanya di sini syarat-syarat kita mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mempercayai apa yang beliau sampaikan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi segala apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah, ini penting banget, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi ibadah itu apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan beribadah, kebanyakan orang kan begini Ustaz. Tanyakan dulu, apakah Rasulullah SAW memerintahkan itu? Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan bagi kalian rizki kalian. Dan aku ridha agama Islam menjadi agama kalian. Ini jemaah. Para ulama mengatakan ketika turun ayat ini, yang menjadi bagian agama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi sudah sempurna. Ini surat Al-Ma'idah ayat 3 ini turunnya pada tanggal
pada tanggal 9 Hijriyah ketika haji wada, tanggal 10 Hijriyah ketika haji wada, 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Surat Al-Maidah ayat 3 ini turunnya ketika Rasulullah SAW haji wada, wukuf di Arafah, turun ayat ini, Al-Maidah ayat 3. 3 bulan kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sempurna agama ini. Jadi apa yang menjadi bagian agama pada waktu ayat ini turun, itulah yang akan menjadi agama bagi kita hari ini. Dan apa-apa yang tidak termasuk bagian agama pada waktu turunnya ayat ini, maka tidak termasuk bagian agama pada hari ini juga. Jadi agama itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Makanya di Mekah dan di Madinah, sebagai contoh aja bapak-bapak dan ibu-ibu, kemarin sebagian jamaah sudah kita bawa ke kuburan mana? Baqi yang di sana. Mungkin agak aneh ya, kuburannya cuman apa? Batu aja gitu. Tidak seperti kuburan yang di mana? Di Indonesia. Nah ini patut kita bertanya, kok kayak gini ya? Iya, karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada larangan menulis di batu nisan, ada larangan membangun, mengecor kuburan, ada larangannya. Dan itulah agama gitu loh. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyelisih itu, berarti kita kan tidak beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah sholat mungkin, maaf ini bapak-bapak dan ibu, kita kan ya jujur aja di Indonesia, mungkin habis sholat kok di Indonesia dikirnya bareng-bareng, mungkin lah, keras begitu kan. Terus habis itu salaman, putar-putar begitu kan ya. Kalau di sini nggak ada ya, diam semuanya, dikir sendiri-sendiri. Memang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu pendapatnya ulama sini, bukan. Karena seperti itu yang dicontohkan. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, Rasulullah SAW itu ketika selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, beliau beristighfar 3 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau balik kepada sahabat. Maksudnya mengubah posisi duduk beliau dari menghadap kiblat, akhirnya membelakangi kiblat dan menghadap kepada makmum. Seperti itu yang dipraktekkan di sini juga. Terus kemudian beliau lanjutkan zikirnya dengan sendiri dan sahabat juga zikir sendiri-sendiri. Nah, itu satu contoh saja. Jadi ini pentingnya kita jadikan ya momentum yang mulia ini untuk kita pengen lebih dekat, lebih dalam, pengen melajari agama kita. Karena kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Kita nggak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa sampai ke derajatan orang yang beriman, yang kuat keimanannya, kuat ketakwaannya, kalau tidak berilmu, kok tidak memahami syariatnya bagaimana. Dengan kita belajar, mengetahui kebenaran, tahu dalilnya, itu akan menjadi keyakinan, mengguncang kuat di dada. Keyakinan melahirkan amal saleh, melahirkan ketakwaan, dan menguatkan keimanan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, dan sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan, dan ini sebagai mukadimah. Semoga kita balik nanti di Indonesia semakin bersemangat untuk melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan keagamaan yang baik, seperti majelis taklim, mungkin adakan kajian rutin, karena nggak mungkin semuanya disampaikan di sini, nggak mungkin karena waktunya amat sangat sempit sekali dan kegiatan kita juga padat, istirahat juga harus diperhatikan. Ini sebagai istilahnya batu loncatan buat kita semuanya untuk untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang lebih baik, menjadi hambanya Allah yang benar-benar tahu akan tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang kita tuju itu cuma satu, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya saya bisa masuk surga? Ini semuanya harus siapkan dari sekarang. Karena hidup ini adalah untuk beramal, bercocok tanam, dan hasilnya kita nikmati nanti di kampung akhirat. Semuanya disiapkan dari sekarang. Nah,
yang bisanya berdakwah, dia berusaha mencari ridha Allah dengan dakwahnya, dengan amalnya, dengan ilmunya, yang dilawangkan, yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dia mendekatkan diri mencari ridha Allah dengan anugerah tersebut. Nah, dan macam-macam. Orang, gak semuanya orang satu, tapi tujuannya adalah, yang kita tuju adalah Allah. Ikuti petunjuknya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selamat. Bagaimana itu ikuti petunjuk? Gimana kita tahu itu petunjuk atau bukan petunjuk, Ustaz? Ya belajar agama, dan belajarnya dari ahlinya, bukan sembarangan, karena ilmu ini yang kita ambil itulah yang akan yang menjadi ilmu yang kita pelajari dari seorang itulah akan menjadi bagian dari agama kita. Makanya harus selektif juga mencari guru, tidak sembarangan. Tidak semuanya orang yang pakai sorban itu syekh, tidak semuanya orang yang berjenggot pakai jubah itu seorang ulama yang patut untuk jadikan rujukan, tidak semuanya. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, banyak perselisihan, banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai ya mungkin aktivis Islam, Muslim, segala macam lah kelompok Islam, tapi ternyata banyak menyelisihi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, semoga bermanfaat, dan masih ada waktu berapa saat hari ini sampai besok, insya Allah. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk banyak berdoa di waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab diantaranya bapak-bapak dan ibu-ibu, sepertiga malam terakhir, di waktu sahur. Di waktu sahur, maksudnya waktu sahur itu antara adzan pertama dengan adzan kedua, waktu subuh. Nah itu Masya Allah, waktu yang paling tepat untuk berdoa, bermunajat, sholat malam, dan mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sifatnya orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya mereka di waktu sahur selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan berbanyak ibadah sunnah semampu kita. Sholat sunat kapan saja, sholat duha, sholat syuruk tadi, berbanyak sholat sunat, sedekah, Masya Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanyak istighfar, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar hati ini tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang.